Oke, bismillah ya. Yang pertama dari Plato. Jadi ini Plato ini kita kenal sebagai filosof idealisme. Ya meskipun nama aslinya sebenarnya bukan Plato. Ya alhamdulillah di Indonesia tidak ada ya pelat O, itu adanya kalau Jogja pelat AB, pelat A gitu. Oh, iya. Nah, Plato punya pandangan bahwa manusia itu kunci hidupnya ya akal dan pengetahuan, tapi bukan akal yang operatif fungsional, istilah beliau namanya ide. Jadi manusia itu lahir membawa ide-ide bawaan. Jadi di kepala kita itu ada sangat banyak ide murni, ide bawaan sejak kita lahir. Jadi kalau saya memahami sesuatu di sekeliling saya, kalau versi Plato itu sebenarnya mengingat-ingat dan mencocokkan dengan ide yang sudah ada di kepala saya. Saya lihat kuda, langsung, oh itu kuda. Karena di kepala saya sudah ada ide tentang kuda. Nah, ini pandangannya nanti melandasi aliran namanya idealisme. Jadi pikiran, ide itu jadi kunci hidup. Nah, beliau punya satu cerita yang sifatnya alegoris, kiasan tentang kondisi manusia. Jadi beliau ada cerita alegori gua. Jadi gua bahasa Indonesia ya, bukan gua saya. Jadi satu ketika kata Plato kita bayangkan struktur pengetahuan manusia itu seperti, jadi satu ketika ada orang yang dihukum, dipenjara di gua, yang dia ini tidak bisa lihat ke depan gua, dia harus menghadap ke belakang. Jadi menghadap ke dinding gua. Dia diikat, bisanya hanya lihat gambar-gambar yang ada di dinding, pantulan cahaya dari luar gua. Jadi kalau ada misalnya ayam lewat di depan gua, dia hanya lihat gambarnya ayam lewat. Karena dia melihat dindingnya gua. Nah, karena dia tidak tahu aslinya ayam itu di belakang, dia hanya lihat gambarnya ayam di dinding, dia menganggap bahwa ya gambar itu sesuatu yang asli, yang sejati. Padahal kalau dia mau balik arah, dia akan tahu bahwa yang sejati ya ayam yang asli itu, bukan gambar ayam. Nah, nanti versi Plato, kita melihat apa saja di dunia ini, ya tidak ada yang sejati. Yang sejati ya ide yang di kepala kita. Nah, ini sebenarnya mengawali pandangan ternyata hidup ini ya tergantung cara pandang kita. Ya kalau kita tidak noleh-noleh ke belakang, yang tidak sejati pun kita anggap sejati. Kalau kita tidak ganti-ganti mindset, keliru pun tetap kita anggap benar. Nah, ini pelajaran pertama dari Plato. Ini ternyata cara pandang itu jadi kunci kita ketemu kebenaran yang sejati atau tidak. Kita tercerahkan atau tidak. Kita apa ngapain capek-capek noleh ke belakang. Wong yo sudah lihat ini saja sudah indah kok. Lihat gambarnya ayam saja sudah luar biasa kok. Ngapain harus yang asli, gambarnya saja sudah bagus kok. Ini banyak yang begitu manusia. Tidak mau ganti mindset. Wong sudah jelas-jelas tidak asli, sudah jelas-jelas palsu, tapi masih ngeyel. Itu sajalah, tidak perlu nonton yang sejati. Itu pandangannya Plato. Kemudian dilanjutkan oleh Aristoteles. Aristoteles punya pandangan bahwa karakter kita, bagian dari mindset itu kan tumbuhnya nanti di karakter.
itu terbentuk karena pembiasaan. Jadi ini mungkin bisa digabung pandangannya Plato sama Aristoteles ini. Jadi versinya Aristoteles, ya kalau kita ingin ganti mindset bisa saja, kenapa tidak? Caranya apa? Dibiasakan. Pak, saya sudah terlanjur seperti lalat tadi ya Pak. Misalnya, loh ya kamu latihan, jangan jadi lalat terus. Kalau manusia bisa. Biasakanlah dirimu. Pak, saya itu jadi orang baik itu capek Pak. Misal. Enak kemarin-kemarin jadi agak nakal, agak itu. Loh, ya kalau kamu menyerah dengan dirimu, tidak mau ganti mindset, ya kamu akan seperti itu. Tapi kalau kamu mau membiasakan diri, lama-lama ya kamu akan nyaman. Ya orang Jawa kan punya peribahasa tresno kuwi jalaran saka kulino. Ditelateni wae suwe-suwe ya seneng. Jadi dikulinokan, dibiasakan, nanti nyaman. Makanya rumusnya Aristoteles ya pembiasaan. Jadi kalau memang ingin ganti mindset, gantilah dan biasakan dirimu. Itu versi filosof awal, Plato dan Aristoteles. Nah, tahap kedua, sekarang kita tengok yang kemarin-kemarin hype. Para filosof Stoik. Kita ambil dua ya, Epictetus dan Marcus Aurelius. Kalau versinya Epictetus, yang terjadi, yang penting bukanlah apa yang terjadi pada kita, tapi bagaimana kita menghadapinya. Yang tadi sudah kita singgung sedikit, itu sebenarnya kata-katanya Epictetus. Jadi ternyata kata Epictetus yang lebih penting itu pengendalian diri kita. Kontrol diri kita. Peristiwa luar itu bisa silih berganti, boleh jadi apa saja, tapi kuncinya pengendalian diri kita. Kalau kita bisa mengendalikannya dengan baik, ya kita akan nyaman, bahagia. Kalau tidak, ya sulit kita bisa bahagia. Kalau kita masih terpengaruh oleh banyak hal di luar diri kita akan sulit bahagia. Jadi ternyata pengendalian di dalam dan bagian dari yang ada di dalam diri kita itu kan tadi cara pandang atau mindset. Mirip dengan Marcus Aurelius. Jadi mari kita fokus pada saat ini, hari ini, menjaga pikiran agar terbebas dari kekangan masa lalu dan ketakutan di masa depan, membuang emosi negatif. Disitulah mindset kita akan jernih dan kita mampu hidup bahagia, bertahan di bawah tekanan banyak masalah. Ini Marcus Aurelius. Jadi mindsetnya orang-orang Stoik. Nanti kalian boleh diulang lagi dua tokoh ini. Yang mereka sarankan untuk kita lakukan itu sepenuhnya sebenarnya mengubah mindset kita. Orang menyebutnya mindset Stoik. Nah, jadi cara untuk bahagia dengan cara mengatur, menata mindset kita. Lanjut, filosof kuno sudah, filosof Stoik sudah, masuk ke yang lebih modern. René Descartes dan Immanuel Kant, dua tokoh besar filosof modern. René Descartes kita kenal alirannya ya idealisme juga. Kata beliau, pikiran adalah hakikat keberadaan manusia. Dan kemampuan kita untuk berpikir dan menalar mendefinisikan kita serta mempengaruhi cara kita mengalami dunia. Kuncinya manusia itu ada di pikiran. Kalau di René Descartes, pikiran mempengaruhi tubuh. Jadi kalau pikiran kita kacau, ya tubuh kita bisa terpengaruh ikut kacau.
semuanya berawal di pikiran. Kan ada yang sebaliknya, semuanya berawal di materi, di fisik. Kalau fisiknya sakit, ya pikirannya kacau, Pak. Tapi kalau diri ini kan tidak, lebih banyak pikiran yang mempengaruhi tubuh. Ada orang yang fisiknya sakit, tapi pikirannya longgar saja, nyaman saja, senang saja. Tapi biasanya kalau orang pikirannya kacau, pikiranmu tidak karu-karuan, stres, depresi, tubuhmu terpengaruh. Kamu jadi males mau ngapa-ngapain. Pikiranmu adalah pikiran tipe males misalnya. Loh kan efeknya ke tubuhmu. Kamu tiap hari rebahan, disuruh apa-apa tidak mau. Saya rencana saya banyak, Pak. Yo hanya rencana. Tidak ada yang jalan satupun. Jadi kemarin libur 2 bulan ngapain aja. Yo saya sebenarnya ingin ini, ingin itu, Pak. Yo akeh tunggale. Kalau cuma sebenarnya ingin ini, ingin itu. Bila kamu sudah melakukan apa? Nah ini makanya kalau diri ini dekat pikiran itu nanti yang mengontrol fisik. Dialah yang menyuruh jasad kita untuk melakukan ini itu. Ya berarti memang mindset itu menggerakkan kita. Ditegaskan lagi oleh Immanuel Kant, ya pengalaman kita dari luar itu nanti akan diserap oleh pikiran kita. Jadi tadi loh, kita ngalami ini, pikiran kita nanti yang membahasakan. Ini besar, ini kecil, ini enak, ini tidak enak, ini kualitasnya, ini kuantitasnya. Itu kan pikiran semua yang mengkategorikan. Kalian duduk saja sejer, pikiran yang ngatur. Ini lurus, itu belok, itu pikiran yang membahasakan. Jadi pikiran akan menjadi penyaring pengalaman. Dialah yang membahasakan pengalaman. Maka kalau pikirannya ngaco, ya pengalaman sebaik apapun akan dikacaukan oleh pikiran. Jadi ya seperti sering saya contohkan, kalau pikirannya ngeres, mau lihat apa saja ngeres. Pikirannya buram, lihat apa saja buram. Jadi pikiran itu mirip kacamata kalau untuk hal yang fisik. Kalau kacamatanya merah, ya kalian lihat tembok yang kuning itu jadi merah. Kalau kacamatamu hijau, lihat tembok yang warnanya putih jadi hijau. Yang warnanya biru jadi hijau tambah biru jadi apa? Hijau tambah biru kok pink nih. Iya, itu jadi itu namanya yang pikiran kacau tadi ya, just tadi. Barang benar-benar jadi ruwet lagi. Nah, ternyata ya pikiran kan yang mengendalikan kita. Baik. Masih adakah yang saya bawa? Ada Nietzsche dan William James. Kalau di Nietzsche, mindset ideal adalah will to power. Will to power itu jadilah dirimu, kuasailah sendiri hidupmu, eksislah sebagaimana engkau inginkan. Nah, ini mindset eksistensial. Karena disitulah kalian akan puas. Kayak dulu di Maslow puncaknya aktualisasi diri itu ya ketika kita bisa jadi diri kita sendiri. Nah ini gaya Nietzsche. Jadi penting bagi kita untuk punya mindset eksistensial. Ini salah satu contoh ya para filosof. Semua filosof sebenarnya menawarkan mindsetnya sendiri-sendiri. Ini malam hari ini kita bawa beberapa contoh sebelum nanti kita membahas teknis-teknisnya. Kemudian William James. Beliau nulis buku, kalau Nietzsche nulis Will to Power, kalau William James nulis The Will to Believe. Mindset kita itu banyak
dibentuk oleh belief kita, kepercayaan-kepercayaan kita. Ada orang yang dijajah lama, tidak apa-apa. Kuat dia, tangguh. Kenapa? Dia punya belief bahwa dunia ini memang penjara bagi kita. Besok di akhirat kita menang. Dia jadi kuat. Jadi belief jadi sumbernya mindset. Tidak apa-apa kita kalah. Besok di akhirat kita balas, kita menang pasti. Nah, semoga ini tidak dipakai untuk sepak bola ya. Nanti untuk sepak bola kamu pakai mindset ini juga. Kalah ndak apa-apa. Atau pakai mindset kita harus wani ngalah. Karena orang ngalah itu mulia. Nanti pakai ini yo ndak menang-menang sepak bola kita. Nah, ini contoh. Jadi bagaimana belief bisa jadi sumbernya mindset yang luar biasa. Yang bisa kita pelajari dari William James. Ada lagi. Terakhirlah ini ya, Sartre sama kamu. Kalau Sartre lebih menekankan bahwa kita itu makhluk merdeka. Pingin mindset apa saja bisa, itu istimewanya manusia. Tadi kita contohkan lalat lah, babi lah. Loh, manusia bisa jadi semuanya. Kamu pingin jadi orang kurang ajar, setengah kurang ajar, seperempat kurang ajar, bisa. Itu istimewanya manusia. Jadi manusia sepenuhnya punya kebebasan memilih, meskipun ada efek dia harus tanggung jawab. Kalau di versi Sartre ya kebebasan itu bukan nikmat, tapi kutukan. Karena bebas maka kita harus bertanggung jawab. Jadi versi Sartre, mindset itu suka-suka kita. Kita punya kuasa penuh untuk membentuknya. Kemudian kamu, dulu kita pernah membahas beliau di absurdisme. Kalau versinya Albert, kamu hidup ini absurd. Mudah sekali kita terhanyut dalam ritme hidup yang absurd tadi. Maka penting bagi kita untuk melakukan pemberontakan, pembangkangan, kata beliau. Jangan mau begitu saja ditelan oleh arus. Kita harus berani melawan. Dan untuk itu diperlukan mindset yang teguh, mindset ketekunan, keseriusan. Jadi pemberontakan dan ketekunan nanti jadi kunci perlawanan terhadap absurdisme. Hidup itu pasti absurd, tapi kita bisa melawannya dengan jadi diri kita sendiri. Apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita wujudkan. Baik, ini satu ilustrasi ya teman-teman, bagaimana para filosof juga sibuk menawarkan mindsetnya masing-masing. Filosof itu kan alirannya macam-macam, masing-masing aliran menawarkan cara pandang tertentu terhadap hidup. Ya ini untuk mahasiswa filsafat harus kenal wacana-wacana semacam ini. Baik, filosof-filosof sudah ya, kalau dilanjutkan kamu puyeng. Sekarang kita masuk ke yang lebih praktis, teknis-teknis. Ini yang saya sebut menata mindset tadi. Saya awali dari kategori yang sering sekali disebut orang. Ada positive mindset, ada negative mindset. Apa positive mindset itu? Positive mindset itu satu sikap mental yang fokus pada kebaikan. Jadi dia selalu positif menghadapi situasi apapun. Selalu optimis dan yakin meskipun ada banyak masalah, kita mampu kok menyelesaikannya. Ini namanya positive mindset.
Jadi cara pandang terhadap hidup yang serba positif. Yang dilihat positif, apapun itu ya dilihat sisi positifnya. Kemudian optimis, kemudian percaya diri bisa menyelesaikan apapun tantangan hidup. Ini orang yang punya positive mindset. Kalau kalian masih sering pesimis, masih sering galau, masih mencemaskan masa depan, itu kemungkinan mindset kita belum terlalu positif. Cirinya apa positive mindset itu saya bawa beberapa ya. Orang yang mindsetnya positif, yang pertama dia optimis. Jadi optimis itu kan sederhananya yakin bahwa besok akan lebih baik. Iya sih sekarang ada masalah, tapi pasti besok akan membaik masalah ini. Jadi optimis itu bukan berarti lari dari masalah, tapi yakin bahwa masalah ini akan terselesaikan. Wong manusia itu canggih. Coba ya kalian renungi hidupmu. Kalian pasti kan sering takut ini, takut itu. Mau kuliah takut, iso ndak yo aku nanti kuliah. Mau lanjut S2 bisa ndak ya? Saya S2, wong S1 aja pontang-panting dikejar-kejar misalnya. Sekarang kok S2? Itu kan akhirnya kamu masuk S2. Ternyata yo jalan. Ketakutanmu selama ini ternyata ndak terbukti. Ternyata yang sebelumnya itu ya ketakutan-ketakutan kosong. Ini kan namanya kamu ndak optimis sebelumnya. Padahal kalau kamu optimis, mungkin yang kalian rasakan sama, tapi kamu nyaman terus, enak terus sejak awal. Jadi ya optimis tidak jaminan kemudian semuanya beres, tapi dengan punya mindset yang optimis, hidupmu lebih gembira, lebih ceria. Kan ada orang itu yang pikirannya serba negatif, tidak bisa optimis. Temannya bergurau tertawa, jangan banyak tertawa, hatimu akan jadi keras. Kalau hatimu keras, maka kamu Iya. Jadi hidup ini rasanya beban sekali, berat sekali. Seolah-olah Allah itu ngasih kita beban saja dalam hidup. Kita ndak boleh gembira, ndak boleh senang, ndak boleh tertawa-tawa. Jadi ini yang saya sebut mindsetnya pesimis. Perilaku-perilaku yang gampang menyeret kita dalam situasi putus asa kalau kita ndak optimis. Ini ciri pertama. Ciri kedua, resiliensinya tinggi. Orang mindset daya resiliensi itu daya untuk bangkit kembali. Meskipun jatuh, berdiri lagi. Gagal ya, bangkit lagi. Itu daya resiliensinya tinggi. Ya, resiliensi itu kadang digambarkan ada bouncing out, ada bouncing back, ada metamorfosis. Bouncing out itu misalnya kalian hidup di tengah situasi yang pahit sekali, di tengah situasi yang tidak mungkin, tapi tetap kalian bisa tumbuh hebat. Ini namanya kalian bisa bouncing out, bisa keluar, masih bisa. Temenmu ngaco semua, tapi di tengah teman-teman yang ngaco saya masih bisa beres. Itu daya resiliensimu tinggi. Jadi yang pertama ada bouncing back. Kalau bouncing back itu ya tadi jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi. Semester lalu dapat nilai E, diulang, dapat E lagi, diulang lagi, dapat E. Enggak apa-apa. Dosenmu sampai capek tapi kamu bangga. Saya Pak, resiliensinya tinggi Pak. Saya hebat Pak, saya tangguh saya Pak. Nah, itu resiliensi, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Yang ketiga metamorfosis. Metamorfosis itu setelah mengalami kepahitan sedemikian rupa, kita tampil kembali dalam bentuk yang lebih indah.
Nah ini resiliensi. Nah orang berpikir positif itu daya resiliennya tinggi. Tidak gampang mati kalau main. Tidak gampang jatuh, tidak gampang kalah. Jadi mungkin yang lain hebat, tapi kita tangguh. Jadi tangguh itu ya kadang-kadang kita jatuh juga, kadang-kadang kita terjungkal juga, kadang-kadang kita kalah juga. Tapi bukan alasan untuk kita berhenti. Lanjut, bangkit terus. Nah ini yang disebut resilient. Kemudian bersyukur. Orang yang mindsetnya positif itu pasti banyak syukurnya. Karena dia melihat sekelilingnya banyak anugerah-anugerah. Banyak hal-hal yang positif. Kebalikannya nanti orang negatif mindset lebih melihat sisi negatifnya. Nah, orang yang lebih banyak melihat hal yang positifnya itu kan jatuhnya banyak bersyukur. Alhamdulillah. Jadi misalnya kalian melakukan ini itu, ada kurangnya ini, ada kurangnya itu, tapi kan pasti tidak 100% berkurang. Mesti ada bagian tertentu yang positif, bagian tertentu yang enak. Nah, itu yang dilihat sehingga membuat kita bersyukur. Saya pernah ngalami itu ya, zaman mahasiswa dulu. Naik bis, sama bisnya dioper-oper sampai 4 kali. Oh itu kan jengkelnya luar biasa. Tapi orang sebelah saya dengan santainya dia bilang, enak ya mas, bisa ngalami macam-macam bis. Yang lain bayar sekali dapat 1 bis, kita bayar sekali dapat 4 bis loh. Oh itu kan yang lain mesuh-mesuh, dia alhamdulillah bisa dapat 4. Loh, jadi dari pengalaman sepahit itu masih bisa bersyukur. Ini positive mindset. Jadi ya kan kalau dalam agama rumusnya siapa banyak bersyukur akan ditambah terus. Kita sering begitu, seperti saya bilang tadi ya, kita sering lebih mengambil sudut pahitnya. Padahal bisa kok dimaknai positif. Peristiwa tadi misalnya kayak naik bis tadi, kan sesuatu yang kita tidak bisa mengelakkan itu. Ya terpaksa kita terima, wong kita inferior di hadapan kernet dan supirnya. Nah, mau tidak mau kan kita terima. Bedanya yang negatif mindset, dia dengan kegalauan dan kemarahan yang luar biasa. Tapi yang positif mindset, dia gembira dan bersyukur. Momennya sama. Itu bedanya orang positif dan negatif. Ayolah kalau kalian bisa latihan seperti ini, kalian akan lebih bahagia. Ya memang ada masalah. Siapa sih yang orang hidupnya tidak ada masalah? Semuanya ada masalah. Kalian boleh tunjuk siapapun orangnya, manusianya, pasti ada masalah. Tapi ada orang yang membahasakan masalah itu sebagai kekalahan dirinya, ada yang membahasakan masalah itu sebagai tantangan untuk ditaklukkan. Makanya bahasakan itu sebagai tantangan. Kalau tantangan kan bukan berarti kamu kalah, wong ini masih belum, masih harus saya jawab, saya selesaikan. Tapi kalau kamu maknai sebagai kekalahan, ya kamu selesai. Kamu mandek. Baik, setelah rasa syukur ada percaya diri. Yo, ini gandengannya optimis pasti. Orang optimis ya jatuhnya percaya diri. Orang yang percaya diri lebih mantep. Apa saja yang dilakukan dia mantep dibandingkan orang yang masih ragu-ragu. Apalagi orang minder, tidak percaya dirinya sama sekali. Kadang-kadang kita terbawa oleh, kan kita sering di Indonesia itu, jangan sombong loh ya, jangan itu ya, terus kita merendahkan diri. Tapi kadang-kadang secara tidak sadar kebablasan. Sehingga jatuhnya kita terus jadi minder, tidak percaya diri.
Akhirnya banyak momen yang harusnya bermanfaat jadi tidak jalan. Karena kita tidak percaya diri. Jangankan yang besar-besar. Kadang-kadang kalian disuruh jadi imam saja kan tidak pede. Wong Jawa imam sholat zuhur aja kadang kan silahkan yang lain. Oh ya monggo, halo monggo. Alah wong tinggal imam saja loh. Wong sholat zuhur tidak ada suaranya. Tapi ya masih adu jempol sampai lama itu bisa. Ya kan ya tinggal salah satu ngalah ke depan kan selesai. Tapi ya bisa tunggu-tungguan lama itu. Nah, ini salah satu ilustrasi. Mungkin kalian juga sering begitu ya. Disuruh sambutan, mewakili, wah tidak beranilah yang lain saja. Disuruh apa saja tidak berani yang lain saja. Ya kalau kamu setengah percaya diri atau kamu minder atau apa, ya tidak maksimal. Seandainya terpaksa kamu harus tampil kan akhirnya jadi setengah jalan. Karena kamu ragu-ragu, grogi. Mungkin kalian sering alami ya grogi terus jadi tidak fokus. Harusnya yang dilakukan itu kamu sudah bisa, sudah hafal. Tapi karena grogimu terus jatuhnya jadi setengah jalan. Karena sejak awal kamu tidak percaya diri. Mindsetmu agak negatif. Saya teringat dulu zaman KKN. Kemarin baru ada anak KKN. Zaman saya KKN itu ada teman yang disuruh adzan sama masyarakat. Yo, saya yakin dia hafal adzan sih, tapi dia tidak percaya diri bahwa dia bisa adzan. Groginya luar biasa. Mungkin kalian pernah ngalami ya. Sampai akhirnya begitu terpaksa wong yang lain tidak ada tinggal dia, terpaksa dia adzan. Saking groginya harusnya yang dia keraskan Allahu Akbar, tapi sejak bismillah dia sudah keras. Jadi harusnya Allahu Akbar dia bismillah gitu jadi. Saking groginya. Jadi pikirannya sudah kemana-mana itu kan fokusnya pasti. Itu tadi dia kurang percaya diri. Karena dalam bayangannya nanti kalau keliru gimana? Nanti kalau tidak enak gimana? Nanti kalau tidak cocok dengan maunya masyarakat gimana? Itu kan yang menghantuimu. Sampai hal sepele yang harusnya kalian lancar saja, biasa saja, terus jadi grogi, terus jadi tidak maksimal. Nah ini jadi pelajaran hidup kita ya kadang-kadang karena itu sih. Dalam banyak hal kita memang harus bersikap percaya diri saja lah, bisa kok. Itu akan lebih membantu. Lanjut. Fokus pada solusi bukan masalah. Kenapa fokus pada solusi? Ya biar kita lebih produktif, bukan meratapi masalah. Banyak orang yang begitu ada masalah, bulet di masalah. Jadi Pak, saya masalah ini, kemana-mana meratapi masalahnya. Ini namanya fokus pada masalah. Ayo fokus pada solusi. Kira-kira kalau masalahnya begini, jalan keluarnya seperti apa? Tidak nyampe Pak, ya minta tolong teman. Mungkin ada yang bisa bantu jalan keluarnya gimana. Teman-teman juga tidak tahu Pak. Ya mungkin yang lebih pinter, ustadz, kiai, ulama atau siapa. Masih buntu juga, ya sudah pasrahkan sama Allah. Jadi cuma kadang-kadang kita terlalu banyak meratapi masalahnya, merenungi masalahnya, bukan fokus pada mencari solusinya. Ada banyak momen yang kita itu terlalu banyak membahas masalahnya, diulang-ulang terus. Iya, semua orang tahu ada masalah itu. Solusinya sekarang bagaimana? Tapi kadang-kadang ya termasuk algoritmanya medsos itu kan sering itu mengulang-ulang fokus masalah. Jadi akhirnya tambah panas, tambah panas, tambah panas, tambah ada solusinya. Lanjut. Terus positive mindset itu tumbuh dan belajar. Iya, kita sekarang banyak kekurangan. Ada banyak hal yang kita tidak mampu, maka kita siap belajar dan tumbuh semakin baik, semakin baik.
Saya akui saya tidak bisa adzan, tidak bisa qiraah misalnya. Tapi saya bisa belajar adzan, belajar qiraah. Besok insya Allah saya bisa. Minggu depan insya Allah saya bisa. Ini namanya positive mindset. Banyak orang yang begitu sadar saya tidak bisa, terus padam dia. Merasa dirinya lemah, merasa dirinya hina, merasa dirinya rendah. Nah, itu berarti ya dia tidak positif mindsetnya. Jadi mindset positif itu menerima bahwa ada yang kurang. Saya belum maksimal, saya belum istimewa. Tapi setelah ini saya akan belajar untuk jadi lebih baik, lebih bagus, lebih istimewa. Dan terakhir, positive mindset itu mindfulness. Sederhananya mindfulness itu kita bisa menikmati momen demi momen hidup. Jadi kita bisa asik dengan hidup kita. Itu nanti yang membawa pada syukur. Alhamdulillah ya Allah, kan paling minimal seruat apapun hidup kita, alhamdulillah ya Allah masih diberi sehat, masih diberi hidup. Kalau sudah mati Pak, ya sudah selesai, kan gitu aja. Sepanjang kita masih hidup, pasti masih ada dan banyak hal yang bisa kita syukuri, yang bisa kita nikmati. Ayo kita nikmati. Jadi jangan mikir yang negatif terus. Inilah cirinya positive mindset. Oke, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.